Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi di channel saya Mia Inggita. Untuk pick a card kali ini berjudul kejutan dalam waktu dekat. Baik, kita nanti akan membahas terkait kalian tuh dalam waktu dekat ini nanti bakal ada kejutan apa sih gitu ya. Energinya kalian seperti apa, nanti ada theme song yang seperti biasanya saya akan berikan ke kalian dan juga saran untuk kalian menghadapi kejutan tersebut gitu ya. Oke, kita akan buat 3 pilihan kartu seperti biasanya. Oke, kita buat 3 pilihan kartu ya. Oke, di sini lagi cerah sekali. Semoga di tempat kalian juga ya teman-teman semuanya. Semoga energi kalian di sana juga baik-baik saja gitu ya. Oke, kejutan dalam waktu dekat pile nomor 1. Oke, di sini ada courage. Oke, ini pile nomor 1 courage ya. Kemudian pile nomor 2 kejutan dalam waktu dekat, pile nomor 2. Oke, di sini ada grieving. Baik, ini pile nomor 2. Oke. Kemudian ada pile nomor 3 kejutan dalam waktu dekat, pile nomor 3. Oke, di sini ada fertility. Oke, baik teman-teman. Yuk dipilih, kita latih intuisi kalian gitu ya. Aku ngerasa di sini tema pick a card kita itu tentang manifestasi. Jadi ini adalah buah dari apa yang kalian sudah manifestasikan sama ini. Yang seperti ku sudah jelaskan di pick a card sebelumnya gitu ya. Kalau misalkan memang di bulan Maret ini gitu banyak hal yang akan terjadi, semacam tuayan apa yang sudah kita selama ini manifestasikan, fokuskan. Aku ngerasa memang sudah waktunya gitu. Ibaratnya ini bukan sesuatu hal yang menurut kalian mungkin ini kejutan ya, tapi ini sebenarnya buah dari apa yang sudah kalian sama ini tanam, ibaratnya seperti itu. Oke, bisa dipilih, kita latih intuisi kalian gitu. Ini fun reading dan general reading, jadi pasti ada yang resonate, ada bagian-bagian yang resonate, ada yang juga tidak gitu. Nanti kalau kalian pengen lebih resonate lagi bisa personal reading dengan saya. Oke, baik, kita mulai untuk pile nomor 1 kejutan dalam waktu dekat, pile nomor 1 courage. Oke, jadi aku ngerasa gitu ya, di sini ada hal yang akhirnya kalian semacam buah dari apa yang sudah kalian sama ini yakini, entah kalian pikirkan, rasakan gitu ya. Kalian akan mendapatkan suatu keberanian yang baru, sisi pribadi yang lebih dominan sekarang gitu. Aku ngerasa ada sesuatu hal yang kalian berani untuk coba dan lakukan, berani untuk kalian katakan, berani kalian untuk praktekkan gitu ya. Sama ini mungkin kalian gitu ibaratnya kayak ada di behind the scene gitu ya, behind the scene, atau ragu-ragu dalam memutuskan gitu, bingung, takut salah, takut ini itu. Sekarang kalian akan diberikan gitu ya, kejutannya adalah suatu hal yang akhirnya berani kalian lakukan gitu, untuk ibaratnya itu adalah buah yang sama ini kalian sudah perjuangkan gitu ya. Atau kalian yang sama ini takut untuk memperjuangkan sesuatu, akhirnya kalian mendapatkan suatu kesadaran itu. Aku ngerasa ini sebenarnya lebih ke arah internal dalam diri kalian sih. Jadi kejutan yang dalam waktu dekat yang datang itu, aku ngerasa di dalam diri kalian sendiri gitu. Tapi kita coba untuk lebih ya
Di sini mungkin kalian dealing with Leo, atau kalian Sun, Moon, Rising, Mars, Venus sign-nya Leo juga. Oke, aku bakal lebih cari tahu gitu ya. Ini tuh kejutan tentang apa sih sebenarnya gitu ya. Baik. Kejutan tentang apa sebenarnya ini? Courage, file nomor 1. Oke, satu lagi. Oke. Baik. Oke, di sini ada Two of Material. Oke, aku taruh sini. Kemudian di sini ada Eight of Emotion. Baik. Oke. Kemudian di sini ada Ace of Inspiration. Baik. Aku ngerasa kalian akhirnya berani untuk melakukan apa ya? Suatu pergerakan gitu ya, moving on dari sesuatu gitu, pergi meninggalkan mungkin entah ibaratnya masa lalu kalian, atau memang ada hubungan yang sudah berakhir dan akhirnya kalian itu memulai dengan apa yang kalian yakini atau berani untuk jalani gitu. Aku ngerasa entah itu akhirnya menjalani sendiri gitu ya, ibaratnya kayak semacam daripada aku punya hubungan yang model kayak gini yang berkali-kali aku tuh ngerasa harus apa ya, nggak seimbang terus ya, mencoba untuk terus membalance situasi ini, hubungan ini, lebih baik aku sendiri aja. Itu juga bisa, karena aku di sini ngeliat ada Ace of Inspiration, dan kalian itu ibaratnya sudah melihat sama ini sih, kayak mengobserve gitu hubungan kalian. Aku ngerasa di sini emotions itu terkait tentang hubungan gitu ya, hubungan percintaan. Jadi aku ngerasa kalian akhirnya berani untuk, aku pengen ibaratnya pengen move on dari keadaan kayak gini, dalam artian entah itu keadaan ataupun hubungan. Kalau misalkan keadaan, kalian tuh langsung, aku nggak mau kayak gini terus, aku pengen kita langsung ke hubungan yang serius misalnya gitu, harus, atau enggak langsung ke komitmen, atau enggak langsung bertindak tidak banyak pertimbangan lagi gitu. Mungkin sebelumnya galau-galau, kurang dalam bertindak secara nyata, sekarang kalian akhirnya berani untuk melakukan atau bertindak secara nyata. Atau ada skenario yang kedua, kamu udah move on dari hubungan yang sebelumnya dan lebih baik memikirkan untuk sendiri aja gitu. Kemudian ada skenario yang ketiga juga, aku ngerasa di sini tuh ibaratnya terkait tentang bagaimana kamu melihat sesuatu gitu ya, entah itu hubungan, entah itu cara kamu ibaratnya kayak berpikir gitu ya. Ada hal yang kamu rasa ini ada yang berubah dalam caraku untuk melihat suatu hubungan gitu, agar aku itu lebih bisa balance gitu ya, lebih yakin gitu, nggak bingung, nggak galau terus gitu, nggak coba untuk membalancekan sesuatu gitu. Aku pengen sesuatu hal yang nyata, yang aku itu bersemangat untuk melakukan sesuatu gitu ibaratnya. Oke. Aku pengen tahu nih ya, energinya kalian seperti apa sih dalam sini. Aku pengen tahu. Oke, di sini ada 11 house. Oke, kemudian di sini ada Tara, kelihatan ya. Di sini ada Jupiter. Kemudian di sini ada Capricorn. Baik. Oke. Jadi aku ngerasa di sini ada ibaratnya kalian itu sudah mengetahui, ibaratnya kayak masa sih kalau ada hubungan yang serius itu aku di posisinya sekarang kayak gini, yang tidak terlihat kalau dia itu serius sama aku. Kan idealnya gitu ya, idealnya kalau dia serius sama aku, dia pasti datang dong ke orang tuaku misalkan kayak gitu. Jadi ini ada semacam
hal yang kamu lihat untuk kedepannya. Aku pengen berkembang. Kalau kamu gak mau berkembang, aku pengen berkembang. Jadi kamu udah berani untuk memutuskan itu sendiri gitu. Ada sesuatu hal yang kamu ngerasa harusnya aku bisa berkembang sesuai dengan ideal yang semestinya gitu, dalam artian aku kan udah lulus kuliah gitu ya, udah kerja ya, idealnya aku mau menikah misalkan kayak gitu. Jadi ada hal yang kamu nggak mau cuma di stuck di situ aja. Kamu pengen ada suatu kejelasan gitu, entah itu tadi ya terkait tentang hubungan atau cara berpikir kamu juga gitu. Aku ngerasa di sini tuh memang ada beberapa skenario begitu. Oke, baik, aku pengen tahu nih ya, lagu terkait kejutan ini. Aku pengen tahu ya, kejutan dalam waktu dekatnya. Lagu, ada theme songnya nih, aku akan memberikan ke kalian theme songnya untuk pas nomor 1, kejutan dalam waktu dekat. Oke, satu lagi. Oke, baik. Di sini ada seberapa fantasi lah on Seven. Aku ngerti ini ya. Baik. Oke, di sini ada, mungkin kini kau telah menghilang tanpa jejak, mengubur semua indah kenangan. Tapi aku selalu menunggumu di sini bila saja kau berubah pikiran. Baik. Aku ngerasa tuh kayak kamu kemungkinan besar berarti dalam posisi menunggu seseorang juga gitu ya. Dan orangnya itu nggak jelas gitu maunya seperti apa, aku lihatnya kayak gitu. Dan kamu ibaratnya kayak semacam menguatkan hati untuk tetap bisa menunggu gitu ya sampai dianya datang. Atau ada 2 skenario lagi. Satu skenario nya adalah ini ibaratnya dari orang tersebut ke kamu juga gitu. Jadi ini energi yang vice versa ya. Jadi mungkin kamu udah menghilang tanpa jejak ya, kamu udah ngilang gitu ya, udah pergi gitu ya, mengubur semua indah kenangan kamu ya, soalnya ini udah move on gitu ya. Tapi aku selalu menunggumu di sini bila saja kau berubah pikiran, karena kamu udah ngerasa aku nggak mau kayak gini lagi. Kalau kamu mau di tempat situ, kalau mau stuck di situ, silahkan, aku mau pergi dari sini ya, kayak semacam gitu. Oke. Good gitu ya, aku setuju sama kamu. Terus di sini ada apa coba? You are my twin flame. Oh my god. My soul and your soul are very old friends. Baik, aku ngerti keadaan ini ya. Memang keadaan twin flame ini agak membuat apa ini ya? Membuat kesabaran itu udah sampai di ujung gitu rasanya ya. Tapi aku harap teman-teman di sini bisa mendapatkan apa ya, suatu keputusan yang bijaksana yang kalian yakini untuk baiknya memang melakukan itu gitu ya. Aku di sini kan nggak bisa menyarankan sesuatu hal yang kalian udah tahu gitu senyata-nyatanya. Ya iya kak, abis gimana orang dianya nggak gerak gitu, atau enggak ya iya kak dianya masih healing, dia masih suka nyakitin aku kayak gitu. Iya, kalau keadaannya seperti itu aku juga setuju kalian lebih baik pergi aja dulu gitu, karena bukan berarti kita harus mengorbankan diri mentang-mentang dia twin flame kita. Kalau dia salah ya kita siap untuk ya kalau harus pergi ya pergi kayak gitu, untuk memberikan dia ruang belajar sendiri gitu. Oke, aku bakal kasih ke kalian untuk saran ya, saran di hubungan ini. Baik ya. Oke, saran di hubungan ini sebaiknya seperti apa ya? Oke, di sini ada. Di sini ada I invite your fears to tea. Lucu ya.
Oke, lanjut. Fears aren't facts. Often they're just scary thoughts or feelings. Instead of judging your fears, invite them to tea. Offer them a cookie and have a chat. Listen to what they have to say. When we are courageous enough to be with what scares us, we receive powerful wisdom. Oke, jadi aku ngerasa kamu tuh udah kayak semacam apa ya, sebelumnya kan mungkin terlalu berhati-hati karena takut salah ini itu gitu ya, takut apa ya, mengecewakan twin flame kalian atau bagaimana. Tapi tampaknya di sini kamu udah di satu titik yang kayak, aku nggak mau takut lagi, aku pengen tahu ini aku baiknya gimana gitu sama dia. Ibaratnya kamu tuh udah siap dengan keputusan kamu gitu ya, apapun yang harus kamu rasa perlu dilakukan gitu. Aku ngerasa kamu juga udah yang kayak udah tawakal banget ya, kalau aku harus apa ya, kalau aku harus di sini kehilangan dia ya udah gitu. Tapi kalau itu memang akhirnya kita nggak union ya udah gitu. Jadi kayak ada semacam hal yang kamu ngerasa kayak ya udahlah gitu, masa sih harus kayak gini terus gitu, keadaan masa sih harus kayak gini terus gitu. Oke, mungkin kamu udah capek ya nunggu terus, capek dengan keadaan ini. Juga aku ngerasa ada kayak semacam kekecewaan juga kamu di keadaan kayak gini, dan udah waktunya kamu memikirkan diri kamu sendiri juga, karena kamu ngerasa apa ya, sudah terlalu banyak mengerti, terlalu banyak berkorban di sini gitu ya. Waktu, invest secara mental, capek gitu kan kalau nunggu terus. Aku ngerti. Baik, lanjut. Aku akan memberikan saran ya ke kamu gitu. Jadi menurut aku nggak perlu ada yang ditakutkan lah gitu ya. Ketika kamu kan seperti yang ada di pilihan kartu kalian, courage gitu ya. Udah gitu, kalau ada yang kamu takutkan untuk melakukan sesuatu, takut nanti gimana kalau aku tiba-tiba jadian sama yang ini, tiba-tiba datang twin flameku gimana, kalau aku tiba-tiba nanti nikah sama yang bukan twin flame aku gimana, ketakutan untuk mengecewakan dia. Atau kamu takut gitu kalau ternyata apa yang kamu rasakan ini ternyata nggak nyata gitu ya. Aku ngerasanya kamu takut kayak, apaku cuma halu atau gimana gitu, apakah ini bukan suatu hal yang nyata kayak gitu. Jadi kamu tuh berusaha untuk kayak meyakinkan diri kalau ini tuh nyata kok kayak gitu. Jadi sengaja untuk mengundur-undur karena takut kalau mengecewakan, karena kamu berpikir kalau secara logika kayaknya nggak mungkin sih ada hubungan kayak gini gitu. Jadi ada keadaan yang terlalu ragu-ragu karena kamu nggak yakin tentang apa yang kamu rasakan. Lebih pastinya lagi kamu kayak nggak yakin tentang apa yang ibaratnya kurang percaya sama diri sendiri gitu aku ngerasanya. Padahal kalau kamu yang tahu apa yang kamu rasakan. Ketika orang lain bilang ke kamu itu kamu tuh halu, atau kamu melihat orang lain nggak mengerti perjalanan kamu, ya sebenarnya itu wajar karena mereka bukan kita. Ibaratnya perasaan yang kamu rasakan ini nggak semua orang juga merasakan. Ibaratnya yang merasakan adalah kamu berdua gitu. Apa yang mereka bisa ngerti gitu ya. Jadi aku rasa sudah waktunya kamu menerima apapun itu yang kamu rasakan. Akui itu, jangan takut gitu ya. Mau dibilangin halu kayak, mau dibilangin apa kayak, terserah gitu ya. Yang jelas kamu menghargai apa yang memang benar senyata-nyatanya kamu rasakan, yang senyata-nyatanya kamu yakini gitu. Jangan ragu-ragu tentang itu gitu. Kalau kamu takut, aduh ini nggak nyata atau apa, ya udah langsung aja lihat gitu. Lihat di dunia nyata dia ibaratnya
mau ngeresikoin itu juga apa enggak, dalam artian mungkin dia ngerasain tapi nggak bisa ngejelasin, atau ternyata di kamu tuh kayaknya tuh strong banget koneksinya, tapi di dia itu kayak kok kayak nggak ada apa-apa sih sama aku, kayak gimana gitu, kayak aku cuma ngerasain ini sendiri kayak gitu. Nggak usah takut tentang itu gitu. Jadi kan aku udah bilang di dunia 3D sama 5D itu berbeda. Jadi apa yang kamu ibaratnya temuin itu tuh kayak semacam higher self-nya dia. Kalau ternyata secara nyata dia kurang sadar tentang itu, walaupun seharusnya sih kemungkinan besar kalau dia udah awakening harusnya sadar gitu ya, menyadari gitu. Seenggaknya tuh lewat mimpi dia juga suka ketemu kita. Kalau misalkan dia ternyata tidak memutuskan untuk union, ya nggak apa-apa gitu. Sebenarnya kalau kamu lihat dengan lamanya kamu sudah menunggu dia nggak datang kayak gitu, udah mengarah ke dia sebenarnya nggak mau bikin kalian jadi hubungan yang nyata sih menurut aku. Karena menurut aku tuh simple gitu, kalau misalkan ada feminim ada maskulin, kalau ternyata maskulinnya terlalu lama tidak melakukan aksi, aku rasa dia emang punya banyak alasan untuk nggak union. Jadi lebih baik kamu juga nggak usah nunggu gitu. Oke, aku akan memberikan saran lagi ke pile nomor 1 terkait hubungan ini. Oke, di sini ada opening my mind. Oke ya, di sini ada I allow myself to see beyond my belief and idea. Ya kan, ini barusan aku jelaskan ke teman-teman. Jadi apapun yang kalian rasakan, apapun yang kalian yakini gitu, nggak semua orang bisa ngerti tentang itu. Setiap orang punya pengalaman dan perjalanannya masing-masing, apalagi terkait dunia yang spiritual dan hubungan yang spesial model kayak twin flame kayak gini, itu one of a kind menurut aku. Jadi nggak perlu kalian mencoba untuk mencari kepercayaan untuk diyakinkan orang lain bahwa ini adalah benar adanya, tapi selami aja dalam diri kalian, bener nggak sih ini yang aku rasain gitu. Apa yang ibaratnya seiring waktu gitu ya akan lebih kalian menyadari, oh sepertinya memang terus koneksi seperti ini gitu. Ada yang susah membedakannya sama obsesi sebenarnya. Aku juga satu awal-awal itu juga ngerasa aduh apa obsesi apa gimana gitu ya, tapi makin lama kesini aku makin ngerti gitu kalau misalkan ketika obsesi gitu ya, ketika obsesi itu ketika mendapatkan dia atau kelihatan dia suka sama kita atau apa, sebenarnya jadi lebih boring menurut aku gitu. Bukan suatu hal yang terus meledak seiring waktu sampai bertonton meledak-ledak terus kayak gitu tuh enggak gitu. Apalagi kalau misalkan dia nggak terlalu banyak invest ya, dalam arti nggak banyak invest waktu ke kita, nggak banyak komunikasi sama kita gitu. Kalau tiba-tiba kita tetap aja gitu ya kayak mendapatkan koneksi yang berbeda, aku rasa itu juga perlu kalian filter secara logika gitu. Kalau misalkan hubungan ini itu nggak bisa dijelaskan cuma tentang logika, karena apa yang kita rasa itu kadang nggak bisa kita utarakan selayaknya kata-kata gitu. Makanya aku berusaha gitu ya, di readinganku aku coba jelasin sedetail mungkin. Di saat personal reading juga aku berusaha untuk memberi yang penting gitu ya, bukan suatu hal yang akhirnya membuat orang-orang tuh jadi kayak baper sendiri gitu. Tapi aku ingin di situ memang jadi kestabilan, melihat sebenarnya tuh seperti apa gitu, melihat sisi yang berbeda gitu aku ngerasanya. Jadi aku ngerasa udah waktunya
kalau kita tuh lebih memahami apa yang kita rasakan, walaupun itu absurd gitu. Jadi mungkin teman-teman yang udah follow Instagramku gitu, itu kan melihat gitu ya berbagai macam karyaku, entah itu emang karya yang aku peruntukkan untuk twin flameku ataupun itu karya ketika banyak orang yang konsultasi denganku, aku bikin suatu karya seperti itu. Ya itulah yang dirasakan oleh aku dan juga orang-orang di sekitarku atau pembelajaran hidupku gitu. Itu salah satu bentuk ketika kita mengekspresikan itu, kita akan membantu healingnya kita sendiri dalam lebih melihat ke hal yang lain gitu ya, beyond our belief and idea mungkin gitu ya. Opening my mind-nya itu tuh ada gitu loh. Jadi opening our mind kayak gitu. Coba ekspresikan seabsurd apapun itu. Aku makanya suka buat kayak surat gitu ya. Surat untuk twin flameku. Aku suka membuat karya ketika aku ngerasa ada suatu hal yang tidak bisa aku katakan gitu, karena dengan akhirnya aku nulis gitu ya, dengan aku akhirnya nulis segala macam itu, ternyata bisa lebih tenang gitu, lebih tenang, dan aku jadi lebih positif juga. Mungkin teman-teman bisa coba. Dan kenapa tarotku di sini gitu ya, mungkin dari tarot reader yang lain jarang ada yang membuat ada lagu terus ya menyanyikannya kayak gitu. Ini sebenarnya membantu teman-teman itu juga ibaratnya mengerti gitu suasana yang ibaratnya teman-teman hadapi seperti apa gitu. Dan aku juga membantu diriku juga lebih melancarkan ibaratnya throat chakra aku dalam berkomunikasi, dalam aku mengekspresikan melalui nyanyian, dan aku berharap itu juga akan memberikan dampak positif untuk teman-teman kayak gitu. Oke. Mungkin saranku ini nanti bisa kalian coba gitu. Boleh namanya juga saran gitu ya. Boleh diambil, boleh juga nggak diambil, nggak masalah. Oke, ini sekadar saran aja. Baik. Oke, aku di sini ngelihat untuk zodiaknya Sun, Moon, Rising, Venus, Mars sign-nya gitu ya. Di sini ada Capricorn, ada Leo. Kemudian di sini ada Aquarius, ada Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Sagittarius. Di sini strong di Leo. Oke. Ya, ini ada juga ternyata Virgo, Taurus, Capricorn. Jadi sini strong di Leo dan Capricorn. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk file nomor 1. Kok kalian memilih file nomor 1, bisa tulis Leo dengan lambang Leo. Oke, di kolom komen. Kemudian kalian juga bisa request next pick kartu apa ya judulnya gitu. Kalian milih file berapa, boleh dituliskan. Terus kan kalian mau curhat silahkan gitu ya, yang penting positif gitu. Jadi biarkanlah energi-energi positif di sini, harapan-harapan yang baik itu mungkin akan banyak didoakan teman-teman seperjuangan gitu ya. Sesama file 1 gitu ya. Baik, oke, kalau kalian tertarik untuk mengikuti quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Kalau kalian ibaratnya melihat gitu ya di Instagramku, itu biasanya aku lakukan itu sebulan sekali gitu, sebulan sekali, hanya untuk 50 pertanyaan, satu orang satu pertanyaan saja. Jadi ini sangat terbatas gitu ya. Sistemnya itu siapa cepat dia dapat, hukum alam berlaku. Jadi monggo langsung di follow aja biar kalian bisa ikutan gitu. Nanti biasanya aku umumin sehari sebelumnya di story. Nanti ibaratnya teman-teman bisa lihat gitu ya, setiap kali aku update, siapa tahu saat itu memang ada quick reading tarot gratis dan langsung coba aja. Oke,
gratis itu. Oke. Kalau kalian tertarik untuk melakukan personal reading denganku, bisa langsung WhatsApp nomor yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Di sana ada price listnya, kalian pilih yang cocok untuk kalian gitu. Aku memang sengaja untuk dengan harga yang paling terjangkau gitu, karena tujuannya memang aku di sini untuk ngebantu teman-teman, bukan untuk jadikan profesi utama dalam hidupku gitu. Jadi ini ibaratnya semoga dengan channelku ini aku bisa banyak membantu teman-teman semua. Oke, baik. Aku rasa itu aja yang bisa aku jelasin untuk file nomor 1. Thanks for watching. Bye-bye. Oke, lanjut ke file nomor 2 ya. Oke. Baik, kejutan dalam waktu dekat, file nomor 2. Grieving. Oke, aku ngerasa ini ada suatu keadaan atau berita gitu yang kalian tuh nggak sangka gitu harus kehilangan. Ada suatu hal yang aku ngerasa ada suatu keadaan di mana kamu ngerasa sedih, desperate, kehilangan besar gitu. Aku ngerasa suasananya tuh kayak suasana orang berduka gitu. Jadi ini suatu hal yang memang dibutuhkan untuk proses transformasi kamu, aku ngerasanya. Oke, ini manifestasi kamu. Aku bukan berarti kamu tuh kena karma buruk kayak gitu-gitu, enggak. Cuma ini memang proses yang diperlukan untuk kamu itu yang dari yang tadinya jadi masih apa ya, ulet gitu, sekarang jadi kalian ibaratnya grievingnya tuh jadi kepompong biar nanti kamu bisa jadi kupu-kupu gitu. Jadi ini memang proses yang diperlukan. Oke, aku mau tahu ini terkait apa sih gitu ya, kejutan apa sebenarnya ini. File nomor 2, kejutan dalam waktu dekat, file nomor 2, aku pengen tahu. Oke. Baik. Di sini ada Page of Voices. Oke. Kemudian di sini ada 9 Emotion. Oke. Kelihatan ya. Oke, kemudian di sini ada Muse of Voices. Baik, gini aja. Oke. Ya. Oke, di sini aku ngerasanya gitu ya, kejutan dalam waktu dekat kalian itu memang lebih terkait hal yang berbau healing gitu. Aku di sini ngerasa gitu. Banyak hal yang kalian itu udah pelajari dalam hidup ini, banyak hal yang kalian udah lihat gitu, pembelajaran hidupnya seperti apa, bagaimana sih sebenarnya arti kebahagiaan untuk diri kalian, seperti apa sih gitu. Yang aku ngerasa memang udah waktunya kalian itu lebih bijaksana lagi dalam memutuskan gitu ya, lebih dewasa lagi dalam berpikir. Udah waktunya kalian menguatkan mental kalian di sini. Di sini ada sesuatu hal yang ibaratnya menimpa kalian itu lebih ke arah mental yang akhirnya membuat kalian itu jatuh gitu secara emosinya tuh kayak semacam desperate gitu. Kalian baru menyadari arti kebahagiaannya sesungguhnya seperti apa sih gitu. Bagaimana sih cara kalian itu bisa bahagia, terutama ketika kalian belum bisa mencintai diri kalian sendiri. Di sini ada kayak semacam apa ya, proses healing tentang self worth, self acceptance gitu ya, biar kalian itu mengerti gitu. Ini bukan sesuatu hal yang tiba-tiba kalian
dapat cinta yang tulus secara tiba-tiba, atau aku pengen bahagia kalau aku bisa bahagia kalau ada orang lain nanti bahagiain aku. Bukan terkait itu lagi, tapi terkait bagaimana kamu bisa, sejauh mana kamu bisa mencintai diri kamu sendiri, happy dengan hidup kamu sendiri gitu aku ngerasanya. Oke, aku pengen tahu nih, energi kalian tuh seperti apa sih sebenarnya? Apa yang terjadi ini? Oke, di sini ada sunshine. Oke. Kemudian di sini ada Capricorn. Dan di sini ada Six of House. Oke. Jadi aku ngerasa di sini begini, kalian itu baru mengerti terkait apa yang seharusnya kalian lakukan ke depannya dalam hidup. Itu lebih banyak kayak menolong orang lain gitu ya, menolong orang lain, lebih banyak kayak bukan untuk jadi orang yang fokus kebahagiaan kamu doang gitu, tapi ini adalah bagaimana kamu bisa melayani orang lain, menolong orang lain gitu. Ada suatu hal yang kamu baru sadari terkait tentang kebahagiaan kamu gitu. Jadi mungkin selama ini gitu kamu ada tendensi suka menolong orang lain, akhirnya jatuhnya jadi malah fokus ngurusin orang lain banget gitu. Yang membuat kamu itu mungkin selalu jatuh ke dalam hubungan yang toksik, dalam artian kamu yang banyak dirugikan gitu ya. Kamu banyak kayak menginvestasikan waktu, tenaga, segala macam hati, semuanya gitu ya untuk orang tersebut. Nah, kenapa kamu ada pembawaan seperti itu? Selain kamu emang orang yang sangat mempunyai kamu tuh orang yang suka memberikan kebahagiaan ke orang lain, suka menolong kayak gitu. Langsung geluduk. Padahal lagi cerah tadi, aku ngomong gitu langsung geluduk. Oke. Jadi ini lebih fokus ke kalian itu sebenarnya ada pembawaan bisa melakukan itu untuk banyak orang, saking banyaknya kelimpahan rasa kasih sayang kalian di dalam gitu yang mencuat, yang selama ini kalian mungkin cuma fokuskan untuk pasangan gitu, untuk pacar kayak gitu, yang akhirnya malah kalau ketika kita sangat fokuskan semua luapan emosi itu ke satu orang atau ke beberapa orang aja, sebenarnya malah bisa bikin kayak semacam codependency issue atau addiction gitu ya, kalau kita ibaratnya nge-service dengan luapan dan ability kita yang wow gitu, yang powerful. Jadi ada baiknya gitu, aku rasa ini akan lebih bagus ketika kamu itu menyadari gitu. Di sini ketika ada pembawaan bakat kamu yang sangat humanity seperti itu, ini bisa kamu terapkan ke banyak orang gitu, dalam artian ke komunitas yang berbau sosial gitu ya, kayak lebih ke arah misalkan NGO, INGO atau lembaga-lembaga yang bisa membantu banyak orang. Yang aku ngerasa emang kamu tuh ada semacam bakat untuk di situ. Kamu orang yang sangat pintar. Aku lihat di sini intelektual kamu bagus. Kamu orang yang sangat dewasa, mengerti bagaimana bijak gitu. Bagaimana kamu dalam hidup, apa yang sebenarnya arti kebahagiaan sesungguhnya buat kamu. Aku ngerasa di sini ada sesuatu hal yang kamu ngerasa kayak kosong di dalam. Sebenarnya bukan kosong karena kamu kurang memberi ke pasangan kamu atau gimana gitu aku ngerasanya, tapi ini adalah memang ruang di mana kamu harus melayani gitu ya, melayani orang lain, dalam artian menolong orang lain yang kesusahan, orang-orang yang membutuhkan gitu, karena kamu memang ada sifat humanity yang tinggi, aku ngerasa gitu. Jadi kejutan dalam waktu dekat sih aku ngerasa kamu akan ibaratnya menyadari itu, dan kamu tuh sama ini kayak semacam menyayangkan gitu, menyayangkan mungkin kamu sama ini udah banyak waktu tuh invest ke orang yang
akhirnya jadi toksik buat kamu gara-gara ibaratnya kamu terlalu fokus ke dianya gitu, atau akhirnya dia malah jadi merugikan kamu gitu. Dan harusnya kamu, daripada aku ngasih invest waktu aku dengan dia, lebih baik aku memberikan itu ke sesama, lebih apa ya, jauh lebih membuat hatiku tenang dan lebih membuat keadaan gak sekacau sekarang, misalnya kayak gitu. Jadi ada hal yang membuat kamu tuh ngerasa daripada aku ngerasain trauma sama dia gitu ya, harusnya itu aku fokuskan memang bagi-bagi ke orang yang membutuhkan, daripada aku misalkan nih kamu memberikan dia tuh kayak bantuan finansial, akhirnya kan dia kan mungkin nggak terlalu jadi mandiri, atau dia akhirnya ibaratnya apa ya, kayak semacam parasit gitu mungkin ya. Jadi dia ke kamu emang ada butuhnya aja terkait keuangan, bukan tulus mencintai kamu, misalkan kayak gitu. Terus kamu akhirnya mulai berpikir, daripada aku sama ini invest waktu ke dia, ngasihin finansial ke dia segitunya, terus ya ujung-ujung malah selain gak tulus sama aku, malah akhirnya uang aku juga dikasihin ke para selingkuhannya gitu ya. Jadi bikin aku trauma sekarang tentang hubungan gitu. Kamu tuh kayak banyak menyesali keadaan-keadaan seperti itu, aku rasa, di kejutan dalam waktu dekat ini. Dan disinilah kamu harus menyadari gitu ya, namanya juga pembelajaran. Ada baiknya kamu untuk boleh bersedih, boleh kamu melalui proses seperti ini gitu, tapi ingat gitu, ibaratnya udah waktunya kamu juga ketika terperosok ke dalam, waktunya kalian juga merangkak keluar. Apa yang sudah berlalu ya sudahlah, kalian berubahlah sesuai dengan apa yang kalian inginkan, dan itu nggak ada waktu yang terlambat di sini gitu. Oke, segala sesuatu hal juga atas izin Tuhan, jadi jangan terlalu berfokus kepada hal yang kurang baik gitu. Oke, baik, aku akan lanjut. Oke, aku akan lanjut ke lagu deh, lagu terkait kalian ini ya. Baik, lagu untuk file nomor 2. Oke, lanjut. Aduh, sampai jatuh. Oke, satu lagi lagu untuk file nomor 2. Oke, baik, di sini ada Beranjak Pergi. Aduh, ini BLP nih, Berry Likumahua Project, kok nggak salah project belakangnya. Hati ini telah beranjak pergi meninggalkan dirimu dalam masa laluku. Nanti kau akan sadari hanya wangiku yang abadi. Ya, kalian ternyata ada di keadaan yang memang toksik gitu ya. Aku ngerasanya yang kalian sudah banyak menginvestasikan waktu kalian, benar ternyata kayak udah mengalami kekecewaan. Mungkin ini grieving, kemungkinan besar kalian baru putus atau udah putus tapi kamu belum selesai healing gitu, masih ada sakit hatinya gitu, aku ngerasanya. Oke. Baik ya, kemudian di sini ada Misty, Kenny G featuring Ladies Night. Don't you know that you are leading me on, and just what I want you to do? Can you see that I'm hopelessly lost? That's why I'm following you. Oke, jadi ini sebenarnya lagunya sih lagu-lagu so sweet gitu ya. Cuma memang ini tuh kayak semacam keadaan yang cinta buta sih menurut aku gitu. Jadi kayak semacam kamu tuh kayak terbuai dengan keadaan, kayak keadaan yang berkabut gitu ya, sesuai dengan judulnya kayak gini. Kemudian ya, tadi aku susah banget ngomongnya. Kemudian
apa ya, kayak semacam keadaan yang kalian itu terbuai dengan hasrat kalian saat itu. Jadi kamu tuh sampai nggak nyadarin itu semua. Kamu ngerasa happy saat itu, tapi baru menyadarinya sekarang, ternyata seperti ini, semengecewakan ini, kayak gitu. Jadi kamu tuh memang ibaratnya apa ya, kalian tuh mempunyai hubungan yang kurang baik gitu, nggak ada healthy boundariesnya, satu sama lain tuh kayak saling ketergantungan, aku ngerasanya gitu. Terus ya itu ada semacam codependency issue yang lumayan besar di situ. Oke, aku bakal kasih saran untuk hubungan kalian. Ya, aku pengen kasih saran terkait ini aja, keadaan kamu yang sekarang aja deh. Oke ya. Oke, saran untuk file nomor 2. Oke, di sini ada believe. Believe langsung ada unicorn gitu. Oke, di sini ada there's magic all around you. Open up to the wonders of the universe. Notice the connection and synchronicities. Follow your feelings and believe with all your heart. We successfully manifest our dreams when our feelings are in alignment with our plans. From that sacred union, the right idea take shape. The best relationship blossom, and the stuff that's meant to be easily fall into place. Everything is possible. Jadi, aku tahu yang kalian hadapin ini suatu hal yang mengecewakan banget gitu ya, pakai banget gitu. Cuma ingat, kenapa kamu sampai mempunyai ability yang bagus banget untuk humanity kayak gitu. Aku ngerasa memang di dalam diri kalian itu ibaratnya tuh ada semacam kepercayaan atau belief in magic gitu. Ada kayak semacam nuansa Disney gitu ya di diri kalian. Kalian tuh percaya tentang true love, kalian percaya tentang happily ever after, cinta yang tulus, seperti itu. Dan aku ngerasa gitu ya, kalau misalkan ini memang terkait hubungan yang sacred gitu ya, tentang sacred union juga di sini, ibaratnya aku sarankan gitu untuk kalian tetaplah semagical itu, tetaplah percaya, tetaplah jadi diri kalian yang sebelumnya kalian itu ibaratnya udah diberikan semacam pembelajaran terkait tentang dunia nyata yang kejam gitu ya, yang ibaratnya berbeda jauh dari apa yang kita fantasikan tentang true love gitu ya. Nggak kayak yang ada di Disney gitu, film-film fantasi tentang true love gitu ya. Ini bukan berarti kamu langsung jadi ibaratnya kayak meredam cahaya kamu. Kalau kamu percaya tentang true love, teruslah percaya. Kamu hanya ibaratnya sedang bertemu dan ada pembelajaran yang kurang tepat yang emang dibutuhkan untuk kamu jadi butterfly. Kamu kan sekarang masih jadi ulet tuh. Di saat kamu sedih seperti itu, grieving gitu ya, desperate tentang ini, banyak penyesalan terkait tentang apa yang sudah terjadi, kamu yang ngerasa mungkin banyak tersakiti dan dirugikan dalam hubungan kamu yang sebelumnya, membuat cahaya kamu redup dan kamu tuh nggak percaya lagi tentang keajaiban. Itu bahaya, karena menurut aku itulah indahnya kamu. Tetaplah jadi seperti itu, tapi ingat tentang pembelajarannya. Ibaratnya ketika kamu berbahagia dan mengerti tentang true love, itu bukan berarti kamu harus berkorban penuh di hubungan kamu dengan dia gitu ya. Bukan lagi tentang setiap hari sama dia, kesana kemari nempel kayak kembar siam gitu. Yang nggak kayak gitu, tapi bagaimana kamu bisa melakukan healthy boundaries secara dewasa,
kamu tahu porsinya kamu sebagai pasangan ke dia tuh seperti apa. Ingat gitu, ranah kamu. Kalau sebagai pacar ya berlakulah sebagai pacar, bukan sebagai seorang istri gitu ya. Ngerti kan? Dalam artian tuh nggak harus langsung, kalaupun ibarat jadi seorang istri kayak gitu, bukan berarti kamu tuh harus mengiyakan semua hal yang tidak baik ketika suami kamu ternyata lagi gelap mata kayak gitu. Jadi ada hal-hal yang kamu harus mengerti tentang healthy boundaries gitu. Ini adalah hubungan yang saling kuat satu sama lain, berdiri satu sama lain, menyatunya dalam artian bukan berarti kamu kehilangan jati diri dalam hubungan itu, tapi kamu malah lebih jauh mengerti tentang diri kamu sendiri, kamu happy dengan diri kamu sendiri. Itulah hubungan yang sehat gitu. Jadi bukan hubungan yang kamu tuh sampai lupa keluarga, temen, sampai kamu tuh kehilangan jati diri kamu sendiri. Orang tersebut pengen kamu tuh berubah jauh dari diri kamu yang sebenarnya, nggak menerima kamu apa adanya ya. Hal-hal seperti itu kamu tahulah jadinya, ternyata hubungan yang toksik itu seperti apa, hubungan yang aku inginkan seperti apa. Jadi kamu jadi lebih tahu pembelajarannya gitu. Bukan berarti kamu langsung, aku dikecewakan seperti ini, aku tidak percaya lagi tentang adanya true love gitu. Aku nggak percaya lagi tentang segala macam sampai mengumpat-umpat. Itu bahaya, karena ketika kamu belum stabil, ketika kamu penuh dengan trauma, nanti kamu bakal nge-attract hal-hal yang jauh lebih negatif lagi dalam hidup kamu. Dan aku menyarankan untuk jangan sampai melakukan itu. Kalau kamu ngerasa kamu masih butuh waktu untuk healing, just take your time gitu ya. Tapi bukan berarti kamu langsung, aku ngerasa sepi, kosong, biasanya tiap hari sama dia, sekarang aku gak sama siapa-siapa gitu. Kamu langsung pengen cepet-cepet langsung ada pengganti. Aku yakin itu gak akan benar. Sekalipun yang sama kamu itu nanti malaikat langsung gitu ya, orang yang baik banget gitu ya, yang ada aku rasa tetap nanti hubungannya tidak baik, tetap gitu. Ada baiknya kamu tetap fokus ke healing kamu kalau kamu ngerasa belum stabil. Oke? Aku akan memberikan saran untuk hubungan, jangan hubungan deh, saran untuk kamu aja lagi ya. Aku ngerasa kamu butuh waktu untuk diri kamu sendiri juga soalnya. Oke? Baik, di sini ada anchoring the light. Oke. The light is always within me. See, I told you, ya kan? Aku udah bilang, kamu itu di dalam diri kamu tuh ada magic, ada cahaya yang terus buatlah itu tetap terang benderang. Kamu percaya tentang hal kebaikan, keajaiban, kamu percaya tentang anugerah, kamu percaya tentang kasih sayang. Jadilah seperti itu, karena itulah diri kamu dan itulah ibaratnya spesialnya kamu gitu. Jangan biarkan seseorang atau kejadian apapun itu membuat cahaya kamu redup gitu. Jadilah diri kamu, kembalilah jadi diri kamu yang dulu gitu ya, yang kamu lihat, aku tuh dulu gitu ya orangnya periang, sekarang aku jadi murung gara-gara hubunganku ini, aku sedih dengan hubunganku ini. Dulu aku tuh banyak teman-temannya, sekarang aku jadi nggak banyak teman-temannya gara-gara aku nggak dibolehin temenan sama siapa-siapa, sama si A, si B kayak gitu. Mungkin ada kejadian-kejadian kayak gitu. Aku pribadi memang menyarankan untuk file nomor 2, just take your time untuk healing dulu. Oke. Baik, kalau aku lihat di sini untuk zodiaknya ya, Sun, Moon, Rising, Venus, Mars sign-nya itu ada Capricorn, ada Virgo, ada Libra, Gemini, Aquarius, kemudian ada Pisces, Scorpio, Cancer. Oke. Di sini itu strongnya ya. Strongnya di Oke, aku sedang coba. Aku rasa strongnya di
Aku tetap ngerasanya tetap di sini nih, Capricorn ya, Capricorn, terus ya Libra, Gemini, Aquarius ya, strongnya di situ. Oke, baik, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk pile nomor 2. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian tertarik untuk melakukan quick reading tarot gratis, bisa langsung follow Instagramku. Di sana aku biasa lakukan sebulan sekali, hanya untuk 50 pertanyaan, satu orang satu pertanyaan saja. Jadi sistemnya siapa cepat dia dapat, hukum alam berlaku. Jadi monggo langsung di follow. Aku biasanya suka umumin sehari sebelumnya di storyku. Oke, nanti kamu tunggu aja. Oke, cobain mumpung gratis. Oke, kalau kalian memilih pile nomor 2, aku meminta kalian untuk, karena di sini ada unicorn ya, aku pengen kalian tulis gitu, unicorn dengan gambar simbol unicorn juga boleh. Oke, aku pengen tahu pile nomor 2 sebanyak apa sih yang milih pile nomor 2. Oke, baik, kalau kalian tertarik untuk melakukan personal reading, bisa langsung WhatsApp nomor yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Di sana ada price listnya, yang cocok yang mana langsung aja pilih, terus yang WhatsApp nomor tersebut. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk pile nomor 2. Thanks for watching, bye bye. Oke, oh di luar itu langsung mendung. Oke, mungkin di tempat kalian juga sama sekarang. Apakah di sana mendung? Mendung tak berarti hujan gitu ya. Oke, baik. Baik, untuk pile nomor 3, kejutan dalam waktu dekat. Pile nomor 3, fertility. Lucu ya, aku suka deh. Kayak orang India gitu. Oke, jadi di sini kejutan dalam waktu dekat, ada suatu hal yang akhirnya membuahkan hasil, berkembang, bertumbuh untuk kalian gitu. Apa sih yang akan bertumbuh? Yuk kita lihat. Aku pengen tahu juga sama. Oke, kejutan dalam waktu dekat, pile nomor 3. Kejutan dalam waktu dekat, pile nomor 3. Kejutan dalam waktu dekat, pile nomor 3. Oke, kejutan dalam waktu dekat, pile nomor 3. Oke, di sini ada Tree of Inspiration. Oke, aku taruh sini. Kemudian gini aja ya. Kemudian ada Knight of Emotion, kelihatan? Oke. Kemudian di sini ada The Moon. Oke, baik. Yang aku lihat gitu ya, kejutan dalam waktu dekat kalian adalah akan ada pertumbuhan dalam hal romansa. Cile. Akan ada yang memberikan offering gitu, yang akan menembak kalian door gitu ya. Yang akan menyatakan perasaannya kepada kalian. Oke, congratulations untuk pile nomor 3. Kalian memang beruntung sekali. Jadi aku ngerasa di sini memang kalian gitu ya, diberikan semacam anugerah dari Tuhan gitu ya. Ini adalah manifestasi yang sama ini mungkin kalian udah deket gitu. Aku ngerasa soalnya ini baru ada pergerakan gitu ya, pergerakan awal gitu terkait tentang hubungan itu ya, baru kali ini gitu. Aku ngerasanya tuh kayak mungkin selama ini kalian itu ngerasa kok nggak ada maju-majunya, nggak ada pergerakan ya gitu. Ini terjadi karena ada hal yang perlu diyakinkan dulu atau dikokohkan dulu gitu ibaratnya. Ada hal yang perlu distabilkan dan yakin gitu. Jadi ibaratnya kalau orang tuh ibaratnya dikeker-keker dulu, diyakinkan bener nggak ya targetnya, target itu yakin nggak ya gitu ya. Tapi akhirnya door dapet
gitu. Aku ngerasa ini targetnya akhirnya sudah dikunci dan waktunya untuk menembak door gitu. Aduh, jadi pengen ditembak kayak. Aku ngerasa ini memang hubungan yang membuat nanti kalian tuh happy gitu ya, akhirnya terfulfill gitu. Ini adalah hasil dari perjuangan kalian, aku ngerasanya gitu. Oke, aku bakal coba cari tahu lagi ya energinya seperti apa sih sebenarnya untuk Paal nomor 3. Oke, di sini ada Four of House, kemudian ada Tara Virgo, kemudian di sini ada Pluto. Oke, baik. Aku ngerasa gitu ya, di sini energinya gitu ya, energinya memang suatu pergerakan yang ke arah ini sih, semacam sama ini tuh kayak mungkin tidak terlalu terlihat gitu ya. Aku ngerasanya tuh kayak sejauh ini belum ada suatu hak untuk bisa meliputi semuanya gitu. Gimana ngomongnya ya? Jadi apa yang kalian perlihatkan dengan apa yang kalian rasakan itu tuh masih jauh banyak yang tersembunyi, dan ini ibaratnya udah nggak bisa ditahan lagi untuk saling memberikan kasih sayang satu sama lain, kepedulian satu sama lain selayaknya pasangan. Aku ngerasanya gitu. Soalnya di sini ada Four of House juga. Dia ngerasa memang udah kayak satu keluarga, satu family sama kamu gitu. Dia ngerasa pengen semuanya dia tahu tentang kamu, pengen semua halnya dia tetap care tanpa ditutup-tutupin lagi kayak gitu. Ada hal yang dia ingin ubah di sini gitu. Dan dia nggak mau lagi cuma misalnya gambaran besar ya, dia pengen tahu semuanya gitu. Dan ini keadaannya tuh vice versa ya, aku lihatnya. Oke, dia pengen hubungan seutuhnya, yang utuh nih, bulat kayak gini. Oke, baik, kita lanjut ya. Lanjut ke lagunya. Aku pengen tahu nih untuk Paal nomor 3 lagunya nih buat kalian Paal nomor 3. Oke. Aduh, langsung loncat. Oke, baik. Di sini ada Broken Hearted, Jeremy Patient, Tori Kelly. Kenapa ini? But I guess I'm lonely, broken hearted. Life is not over, I can start again. While I'm lonely, broken hearted, is a hurting thing to get over. Baik. Jadi aku ngerasa di sini kok bacaannya bagus, lagunya broken hearted sih kak gitu ya. Ini aku ngerasa kayak semacam kalian kan ini perjuangannya panjang ya. Aku ngerasa kalian itu udah gak mau lagi sendiri, dan kalian udah mengalami keadaan yang seperti ini. Aku ngerasa fasenya jadi kayak ya udahlah gitu, kalian tuh udah kayak gak mau fokusin ini lagi gitu ya, hubungan ini lagi. Terus tiba-tiba ada yang nembak kalian. Aku ngerasanya kayak gitu. Oke. Kemudian di sini ada malaikat juga tahu, ya kan? Lihat tuh, ini kayak pengorbanan besar banget gitu kalian ya. Paal nomor 3 pengorbanan besar, tapi akhirnya mempunyai buah yang bagus gitu aku rasanya. Kali ini hampir habis dayaku membuktikan padamu ada cinta yang nyata, setia, hadir setiap hari, tak tega biarkan kau sendiri. Lihat kan? Di sini udah dia ngerasanya lonely, di sini dia yang bilang nggak tega ninggalin dia sendiri. Kebayangkan ini adalah pengorbanan kalian selama ini dan akhirnya memanifestasikan hal yang positif seperti ini. Ini memang suatu hal yang senyata-nyatanya memang
diperuntukkan untuk kalian, ini adalah hasil jerih payah kalian, sama ini kalian udah menggarap ladang gitu ya, udah waktunya kalian panen gitu. Lihat kan betapa menderitanya kalian di sini. Oke, lihat nih warnanya tuh hijau-hijau kayak gini. Bertumbuh banget gitu ya. Ini hubungan yang bertumbuh. Di sini kelihatan banget kan mukanya happy kayak gitu. Ya, itulah yang akhirnya finally gitu ya. Finally membuahkan hasil yang bikin kalian happy. Oke, aku akan memberikan kalian saran untuk hubungan ini gitu ya. Saran untuk file nomor 3. Oke, di sini ada, lihat apa coba? Celebrate your love. Mentang-mentang udah jadian. PJ, inget PJ aku harus dapat PJ. Oke, di sini ada when we cherish our beloved, beloved, the bond grows stronger. We create deeper level of trust, intimacy, and friendship. It's all too easy to get comfortable and put your relationship on course control. So spice it up instead. Do something special and spontaneous. And if you're currently looking for your soulmate, take yourself out for a fun date. The happier and more connected you are to yourself, the more attractive you will be to others. Jadi sarannya adalah gini, keadaan kalian kan ibaratnya ya sesedih ini lah ya. Aku ngerti loh keadaan yang kok kayaknya nggak ada panennya nih gitu ya. Kalian disarankan untuk enjoy aja, let it flow aja hubungannya dengan orang yang kalian lagi fokuskan mungkin gitu ya. Sama ini udah banyak investasi tapi kok nggak ada hasil-hasilnya gitu. Take it slow aja, enjoy aja, karena ketika kamu enjoy seperti itu, selain itu tidak membuat kamu lebih menderita, ini juga membuat energi positif untuk orang ketika mau offering their love to you gitu, dia juga nggak ragu gitu. Ketika kamu misalkan nih sesedih ini yang tadi aku jelasin, terus ya trap di energi yang negatif dan sedih seperti ini, ketika orang mau offering their love to you, itu langsung kayak tertunda atau nggak jadi. Jadi baiknya enjoy aja dulu, enjoy ya, tawakalin dulu, nanti secara tiba-tiba gitu bakal ada jalan orang tersebut bisa offering gitu ke kamu. Mungkin dia orang yang apa ya, melihat keadaan dan susah untuk mengekspresikan keperasaan, sampai mungkin dia susah untuk meyakinkan dirinya untuk ngomongnya baiknya gimana. Kebayang kalau kamu tuh udah keburu down gini duluan gitu ya, sesedih ini, dia malah makin gak yakin untuk bisa maju gitu. Jadi sarannya seperti itu ya, percayain tentang apa yang kamu yakini. Kalau kamu ngerasa memang harus tetap stay lah dengan keputusan kamu sendiri, tapi bukan berarti kamu harus nyalain orang lain. Aku udah stay loh, sampai 5 tahun gitu misalkan gitu ya, tapi dia nggak maju-maju kak gitu. Sebenarnya kamu mau stay mau pergi itu keputusan kamu, dan kamu harus siap dengan resikonya. Jangan nyalain orang lain, oke? Baik, saran lagi nih buat kamu, file nomor 3. Oke. Di sini ada rewiring the nervous system. Baru aku bilangin ya. Di sini ada I find my strength. Fokus. I find my strength in surviving my trauma. Oke. Jadi gini, aku tahu ini bukan hubungan yang mungkin mudah untuk kamu, penuh dengan perjuangan dan lamanya investasi kamu ke dia. Mungkin ini juga terkait tentang trauma kamu yang sama ini mungkin sering di PHP-in, di gaslightingin orang gitu. Kamu ngerasa apa jangan-jangan aku cuma dipermainkan gitu ya. Hal-hal yang seperti itu, ketakutan seperti itu yang aku udah infoin di videoku sebelumnya juga, terkait tentang dimana kita takut tentang sesuatu, sebenarnya kita nge-attract itu masuk ke dalam kehidupan kita
yang tadinya misalkan orangnya itu, misalkan nih kamu tuh takut diselingkuhin, padahal orang itu nggak selingkuhin kamu, tapi karena kamu punya ketakutan itu sebenarnya kayak attract energi orang yang tadi yang nggak mau selingkuh akhirnya jadi mau selingkuh, seperti itu. Nah ini juga terjadi seperti trauma-trauma yang kamu hadapi ketika kamu tidak percaya dan lebih baik memilih untuk apa ya, self pity gitu ya, membuat dirimu itu apa ya, penuh dengan kesedihan dan minta dikasihani atau apapun itu, sebenarnya nanti akan merusak semua hal yang baik untuk kamu gitu. Ketika kamu mengalami trauma, ada baiknya kamu tuh healing sampai selesai, baru kamu bisa open new relationship gitu. Tapi kalau kamu ternyata bawa-bawa trauma ke next person gitu ya, ke orang selanjutnya atau ke dia atau ke siapapun, itu nggak bakal ada baiknya gitu. Oke, itu saranku untuk paul nomor 3. Di sini aku lihat kalau zodiaknya ya, Sun, Moon, Rising, Venus, Mars sign-nya itu ada Virgo, ada Cancer, ada Scorpio, ada Pisces, ada Leo, ada Aries, ada Sagittarius. Di sini strongnya di Pisces, strongnya di Scorpio. Oke, baik. Di sini aku rasa itu aja yang bisa aku jelasin untuk file nomor 3. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian memilih file 3, aku meminta kalian untuk menuliskan Pisces dengan lambang simbolnya di zodiak Pisces tuh apa ya, lambang-lambang model kayak gini nih gitu ya. Baik, oke. Kalau kalian mau curhat juga nggak apa-apa, yang penting positif ya kata-katanya, jangan penuh dengan umpatan ya. Kemudian kalian juga bisa request next speaker card reading itu judulnya apa, tulis saja, siapa tahu nanti aku langsung good idea, great idea, nanti aku langsung masukin gitu, aku buat jadi video seperti ini. Oke? Baik, kalau misalkan kalian tertarik melakukan quick reading tarot gratis, langsung bisa follow Instagramku di Rami Enggita. Aku biasanya lakukan sebulan sekali, hanya untuk 50 pertanyaan, satu orang cuma satu pertanyaan saja, terbatas sekali ya. Kalian nanti bisa coba gitu. Nanti biasanya aku suka umumin sehari sebelumnya di storyku, jadi kalian pantengin aja, oke? Biar kalian bisa ikutan kapan lagi ada tarot gratis gitu ya, quick reading tarot gratis. Baik, kalau kalian tertarik untuk melakukan personal reading denganku, bisa langsung menghubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video YouTubeku. Di sana ada tuh di bagian kolom deskripsinya nomor WhatsApp sama price listnya. Kalian pilih gitu yang cocok buat kalian tuh yang mana, tinggal WhatsApp aja nomor tersebut. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk file nomor 3. Thanks for watching. Bye bye.